Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam, salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan keharibaan arwahul muqaddasah Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam takdim yang setinggi-tingginya, sekhalis-khalisnya keharibaan ayahanda guru mursyid beserta guru besar kita, ulil amri minkum, di zaman kita sendiri, dari kaum kita sendiri. Saudara pemirsa yang dirahmati Allah, berjumpa kembali dalam uraian rusaknya amal ibadah kita dalam pemahaman ilmu tasawuf Tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah. Di malam hari ini akan mengulas tentang rusaknya amal ibadah atau tidak sampainya amal ibadah kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semua itu perlu kita menemukan guru mursyid sebagai penghubung, penghantar amal ibadah kita agar sampai kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti ulasan yang telah kami bahas yang lalu tentang hilangnya tali wasilah dan berakibat tidak sampainya amal ibadah kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, atau menjadi rusak amal ibadah kita karena tidak memakai wasilah. Maka dari itu, saudara yang dirahmati Allah, mari kita cari guru wasilah atau guru mursyid yang sebagai pembimbing kita dalam bermunajat kehadirat Allah agar bisa sampai amal ibadah kita kehadirat Allah tidak rusak. Maka itu perlu yang namanya wasilah atau tali penghantar. Dan tali penghantar itu akan ada di setiap zaman. Karena apa? Tali penghantar di zaman akhir itu, zaman kita ini, ada di guru mursyid atau ulil amri minkum. Karena tidak mungkin kita itu bisa berhubungan langsung kehadirat Allah tanpa melalui tali penghubung atau tali wasilah yang di sini disabdakan oleh Nabi pada hadis Bukhari nomor 5063. Nabi bersabda, "Aku adalah perantara antara Allah Subhanahu wa ta'ala dan hambanya." Juga diriwayatkan di hadis Muslim nomor 717, Nabi bersabda, "Tidak ada
seorang pun yang dapat mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali lewat aku. Di sini jelas bahwasanya orang beribadah yang tidak memakai wasilah merasa lebih kuasa dari Allah, karena Allah sendiri yang maha kuasa saja memakai wasilah, sedangkan manusia yang relatif, yang tanpa daya upaya kecuali Allah yang punya daya upaya, la haula wala quwata illa billah, merasa bisa beribadah langsung berhubungan kepada Allah. Itu menurut pemahaman di tarekat kami tidak mungkin. Karena Allah sendiri di Al-Maidah menerangkan kita untuk mencari wasilah, dan di hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan oleh Muslim juga menerangkan tentang wasilah, karena Nabi itu sebagai wasilah perantara antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hambanya, dan tidak ada satu amaliyah pun dari seorang yang bisa dapat sampai kepada Allah kecuali lewat aku. Begitu Nabi Muhammad bersabda. Makanya menurut pemahaman kami di tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah atau tasawuf bermetodologi ilmiah wa amaliyah, tidak mungkin akan sampai ke hadirat Allah amaliyah seseorang tanpa lewat wasilah. Akhirnya menjadi rusak pemahaman, rusak amaliyahnya, dan sia-sia, tidak akan sampai ke hadirat Allah karena mereka menghilangkan wasilah, tidak percaya adanya wasilah. Kalau hanya sekedar belum mengerti atau tidak mengerti, masih bisa ada harapan untuk mencari yang namanya wasilah. Kalau mereka pemahamannya sudah tidak mau mengerti, itu yang repot. Akhirnya ibadahnya hanya menuruti keyakinan akalnya, merasa Allah kan maha kuasa. Iya, Allah memang maha kuasa, tapi ingat, Allah saja yang maha kuasa memakai wasilah. Kok kita manusia yang relatif kok merasa lebih kuasa dari Allah, tidak usah memakai wasilah? Allah maha kuasa, itu kan Allah yang maha kuasa. Kita kan bukan yang maha kuasa. Mestinya kita juga tetap harus taat kepada Allah. Karena apa? Diperintahkan untuk mencari wasilah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Orang yang takwa itu harus mengikuti perintah Allah, bukan mengikuti kemauan sendiri. Dan akhirnya sia-sia ibadahnya, menjadi rusak amaliyahnya, karena dia itu termasuk orang yang mendolimi diri sendiri, yang diterangkan di surat Al-Fatir 32 yang berbunyi dari Allah dengan artinya, kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami, lalu di antara mereka ada yang mendolimi diri sendiri. Di sini loh, di sini ada keterangan orang yang tidak mengikuti perintah Allah, itu orang yang mendolimi diri sendiri.
ibadahnya jadi sia-sia, rusak amal ibadahnya, tidak akan sampai ke hadirat Allah karena tidak melalui jalan wasilah. Jalan wasilah itu adalah jalan Shirathul Mustaqim, jalan yang benar-benar lurus menyambungkan ibadah kita ke hadirat Allah. Karena tali wasilah itu ujung yang ada di atas ada pada Allah, dan ujung yang ada di dunia ini ada pada kekasihnya, yaitu Rasul Muhammad. Dan Rasul Muhammad mewariskan kepada ulama waris yang saat ini namanya bukan Rasul tapi wali mursyid atau ulil amri minkum, orang yang diberi kuasa oleh Allah untuk membimbing kita di zaman kita sendiri, dari kaum kita sendiri, sesuai di At-Taubah 128. Maka saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, rubahlah pemikiran kita, jangan kita mengikuti pola pikir kita yang keliru, akhirnya menjadi dolim kepada diri sendiri karena kalah dengan nafsu, kalah dengan bujuan iblis. Karena akhir zaman ini memang rata-rata orang itu beribadah itu ala kadarnya, mereka sibuk terlalu